Karakter gay di film animasi bukanlah hal baru, dan saya penasaran dan mencoba mencari tahu ada berapa banyak karakter LGBT di film Disney dan DreamWorks. Tapi di sini saya jadi tahu ternyata ada perbedaan besar antara keduanya. Contoh pertama di film Lightyear dari Pixar tahun 2022. Dalam 20 menit pertama terlihat bahwa teman Buzz memiliki seorang istri. Dua wanita itu berciuman di bibir selama sekitar 1,2 detik yang menunjukkan bahwa mereka bukan heteroseksual, di mana adegan ini sempat memicu kontroversi besar pada masanya. Tapi di balik konflik itu kita jadi tahu ada dua wanita lesbian di film Pixar ini. Ya, padahal ini baru permulaan dari daftar yang saya buat, tapi sudah ada lebih dari satu karakter LGBT dalam satu film. Hal ini membuat saya penasaran dan ingin tahu lebih jauh. Kemudian saya mulai membandingkan bagaimana Disney dan Pixar berbeda dari para pesaing mereka. Apakah DreamWorks punya karakter gay yang belum kita sadari? Oke, selama 5 tahun terakhir saya menonton banyak film DreamWorks dan merasa mereka hampir tidak membahas topik ini. Namun pada tahun 2014 di film How to Train Your Dragon 2 ternyata ada satu karakter gay yaitu Gobber. Hal ini terlihat dari salah satu dialognya di film itu. Did any of you listen? This is why I never married. This and one other reason. Ya, mungkin banyak orang tidak menyadari ini, tapi coba tonton adegannya lagi sampai kamu memahaminya. Dari situ akan terlihat ada alasan kenapa dia tidak menikah. Ya, meski ini masih berupa asumsi, ada sedikit petunjuk yang mengarah pada hal berbau gay. Bahkan, banyak penggemar How to Train Your Dragon percaya bahwa ini adalah bukti kalau karakter tersebut mungkin bukan heteroseksual. Sekarang dengan dua contoh karakter gay dari dua studio berbeda, saya mulai melihat perbedaan besar di antara keduanya. Pertama, Disney atau Pixar biasanya menunjukkan karakter mereka melalui aksi secara langsung di film. Sedangkan DreamWorks lebih menggunakan cara yang samar untuk menyampaikan maksudnya, lalu secara cepat kembali ke cerita utama. DreamWorks tidak terlalu terang-terangan, sementara Disney atau Pixar mencoba menggabungkan elemen ini ke dalam cerita. Jujur saja menemukan elemen LGBT di film DreamWorks itu cukup sulit, tapi kalau ada yang terlewat silakan beritahu saya di kolom komentar, oke? Between the mountains of safety and danger, there is a valley of creepiness where the limits of our knowledge and trust and security aren't very clear. Ya, mari kita lanjut. Tapi sebelum itu, saya ingin membahas sesuatu yang cukup penting, bahwa Disney sempat berusaha membuat Rally terlihat tidak seperti karakter gay di Inside Out 2. Sebenarnya nih ya, kalau tidak diubah, Rally mungkin bisa masuk ke daftar video ini. Tapi sekarang semuanya sudah hilang dan saya tidak punya apa-apa lagi karena Disney dan Pixar sepertinya memang menghapusnya. Jadi Rally akhirnya dianggap punya pikiran yang lurus. Dan kalau dilihat lagi, ini cukup masuk akal. Beberapa adegan di film aslinya terlihat sengaja diatur menunjukkan bahwa hubungan Rally dan Val bukan kebetulan. Val digambarkan sebagai karakter yang sempurna dan ada kesan romantis di antara mereka. Dari sini saya mulai curiga apa yang sebenarnya dihapus oleh Disney dan Pixar. Karakter gay berikutnya ada di film Disney yaitu Strange World dan memiliki karakter utama yaitu Ethan menyukai seorang anak laki-laki bernama Diazo. Bahkan ya, ayah Ethan mencoba menjodohkan dengan Diazo. Hey, Diazo, give it back. Hey gang, what's the haps? Tidak ada yang bisa membantah bahwa keduanya adalah gay. Tapi di sini saya penasaran kenapa ayah Ethan begitu bersemangat membantu dia dalam hal romantis. Are you into farming? Because Ethan is an amazing farmer. You should see him out there. He's strong, smart, super cool. Ya, sepertinya penulis hanya berusaha memasukkan karakter gay untuk memenuhi tuntutan. Kenapa saya berpikir begitu? Coba pikirkan ya, di dunia mana orang tua bisa begitu bersemangat tentang anaknya berkencan di usia yang masih muda? Seharusnya kan ayahnya lebih memilih untuk menentang dan menyuruh Ethan fokus pada pendidikan atau bertani. Saya tidak mengerti kenapa seorang ayah ingin membantu anaknya berkencan apalagi sesama jenis gitu loh. Now giving ourselves a better chance at a future. Stop it. Get some help. Ya, tentu saja setiap orang berbeda dan mungkin ada orang tua yang sangat peduli dengan kehidupan kencan anaknya dan suka kalau anaknya jadi gay. Tapi sebelumnya coba kamu pikirkan lagi sejenak, oke? Namun, di bagian lain di filmnya saya akhirnya mengerti kenapa ayahnya begitu peduli. Penulis ingin menunjukkan bahwa ayahnya bisa menerima anaknya gay. Sayangnya Strange World gagal total di box office. Ini disayangkan, sebenarnya grafisnya bagus banget, tapi banyak kontroversi yang muncul dan membuat film ini jadi pemborosan uang. Karakter LGBT berikutnya ada di film DreamWorks yaitu Teenage Kraken. Salah satu teman Ruby terlihat tertarik saat Ruby sedang menelepon teman
teman-temannya tentang acara prom. Dan kita diperkenalkan dengan Margot yang ingin pergi ke prom bersama gadis bernama Kayla. I'm just gonna come right out and say it. Kayla asked me to the prom. Oh. And I said, carpe diem. Terlihat Margot juga mengenakan aksesoris pelangi yang jelas menunjukkan bahwa dia bagian dari komunitas LGBT. Lalu, apa sebenarnya orientasi seksualnya? Kita bisa mengasumsikan dia seorang lesbian, meskipun mungkin juga mewakili huruf lain dalam LGBT. Ya, walaupun rambutnya berwarna-warni, itu tidak berhubungan dengan orientasi seksualnya, karena wanita hetero juga bisa mewarnai rambutnya. Tapi asumsi yang paling mendekati adalah dia seorang lesbian. Hal ini membuat saya berpikir kebanyakan karakter yang saya temui sejauh ini lebih fokus pada gay dan lesbian. Dan bagaimana dengan huruf lainnya dalam LGBT? Apakah ada karakter transgender? Sayangnya saya belum menemukannya. But Gonzo, why didn't Vu tell us? Because you all expected me to look a certain way. Oke, di sini terlihat DreamWorks lebih suka pendekatan yang samar daripada menampilkan sesuatu dengan jelas. Namun, untuk Teenage Kraken adalah film pertama dari DreamWorks yang gagal di daftar ini. Karena filmnya hanya menghasilkan setengah dari biaya produksinya. Banyak penggemar menganggap kegagalan ini disebabkan oleh pemasaran yang buruk dan cerita yang lemah. Sekarang mari kita bahas karakter lain dari film Pixar yaitu Elementals. Ketika Amber bertemu dengan keluarga Wet, dia mengenalkan anggota keluarganya satu persatu. Dan dari situlah kita tahu bahwa Lake dan Ghibli sedang berkencan. That's my little sib Lake and her girlfriend Ghibli. Sup? They're students at Element City School for the Arts. Kedua karakter tersebut berada dalam hubungan lesbian dan kali ini disampaikan dengan jelas, tidak ada yang perlu dipikirkan lagi. Kedua karakter tersebut adalah wanita. Oh iya, saya juga baru menyadari sesuatu, bahwa How to Train Your Dragon 2 dirilis jauh sebelum Disney dan Pixar mulai menampilkan banyak karakter gay setiap tahun sejak 2020 hingga 2022. Artinya DreamWorks sebenarnya lebih dulu meskipun dengan cara yang lebih halus. Namun saya masih kesulitan menemukan karakter LGBT di film-film DreamWorks. Rasanya seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Ungkapan ini memang klise, tapi itulah yang saya rasakan saat mencari karakter LGBT di film DreamWorks. Dan Disney memang seringkali mendapatkan sorotan karena memasukkan karakter LGBT dalam film dan acara mereka. Lalu dalam beberapa tahun terakhir mereka mulai lebih terbuka menampilkan karakter-karakter dengan orientasi seksual sesama jenis. Beberapa orang melihat ini sebagai langkah yang baik karena menunjukkan bahwa Disney mendukung keberagaman. Namun ada juga kritik yang mengatakan bahwa Disney terkesan memaksakan unsur LGBT ke dalam cerita mereka hanya untuk memenuhi tuntutan sosial atau agar terlihat lebih inklusif. Banyak yang merasa bahwa Disney seringkali menampilkan karakter LGBT secara terbuka, bahkan di film yang ditunjukkan untuk anak-anak. Karakter-karakter ini seringkali disebutkan secara langsung memiliki hubungan sesama jenis tanpa memberi ruang bagi penonton untuk menafsirkan atau membayangkannya sendiri. Dan beberapa orang berpendapat bahwa Disney terlalu fokus pada tema ini dan tidak memikirkan apakah hal tersebut benar-benar penting atau relevan dengan cerita utama. Ada juga yang berpikir bahwa Disney memasukkan unsur LGBT ini hanya untuk menarik perhatian audiens tertentu atau karena tekanan dari kelompok-kelompok yang mendukung keberagaman. He says, no. I said, when you were 11 years old, did anybody teach you how to give one? No. Why would they teach me that? That's what they're teaching in schools right now in many different places. Oh, they're not doing that. There's no way they're doing that. There right? are books that do show that. Yeah. There are books, right? Yeah. Okay, so. Beberapa orang merasa bahwa Disney lebih peduli untuk memenuhi ekspektasi sosial daripada benar-benar memperhatikan bagaimana cerita tersebut disampaikan. Sebagian besar kritik terhadap cara Disney menampilkan karakter LGBT juga berkaitan dengan seberapa natural atau relevan kehadiran karakter tersebut dalam cerita. Beberapa orang merasa bahwa Disney terkadang menambahkan unsur LGBT hanya untuk menunjukkan bahwa mereka mendukung keberagaman tanpa benar-benar mengembangkan cerita atau karakter tersebut dengan baik. Hal ini bisa membuat penonton merasa bahwa karakter-karakter ini lebih seperti penambahan warna daripada bagian penting dari cerita. Misalnya gini, dalam beberapa film Disney dan Pixar, karakter LGBT sering muncul dalam momen singkat atau dalam latar belakang tanpa ada perkembangan lebih lanjut dalam ceritanya. Dan inilah kehadiran mereka hanya menjadi elemen pendukung yang tidak banyak berkontribusi dalam alur utamanya. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah karakter-karakter LGBT ini benar-benar diperlukan dalam cerita atau hanya dimasukkan untuk tujuan tertentu? Di sini terlihat membuat Disney lebih mengutamakan citra perusahaan yang peduli dengan isu sosial ketimbang fokus pada pengembangan karakter yang lebih mendalam. We only have a handful of queer leads in our content.
It actually is true. We have many LGBTQIA characters in our stories, and yet we don't have enough leads. Oke, gerakan representasi LGBT semakin aktif sejak memasuki tahun 2020, di mana Disney mulai memasukkan unsur LGBT secara terbuka dalam banyak karyanya. Misalnya nih ya, di film Onward menampilkan seorang polisi lesbian. Film Liker menampilkan adegan ciuman antara dua wanita lesbian. Kartun Amphibia memperkenalkan dua karakter amfibi lesbian. Dan kartun The Owl House menjadi serial kartun Disney pertama dengan karakter utama yang merupakan bagian dari komunitas LGBT. Film Strange World juga menjadi film animasi pertama dengan karakter utama yang termasuk dalam komunitas LGBT. Jadi, siapa yang seharusnya disalahkan dalam situasi ini? So, silakan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Bentar, satu pertanyaan terakhir mengenai situasi ini adalah apakah Disney akan terus menambahkan konten LGBT di masa depan? Kita tahu bahwa belakangan ini Disney mengalami kerugian cukup besar karena karya terbaru mereka yang mengandung unsur LGBT tidak menghasilkan profit yang besar. Dengan kerugian inilah, akankah Disney mulai mengurangi konten LGBT mereka? Disney, oh Disney, rasanya kita rindu dengan Disney yang dulu ya. Sebenarnya semua ini kembali pada perspektif masing-masing individu. Dari sudut pandang netral, kita mungkin sering menonton proyek Disney yang secara tidak sadar mengandung unsur LGBT. Tapi kita tetap merasa biasa saja, karena fokusnya memang bukan pada aspek LGBT itu sendiri. Yang jelas perusahaan ini sedang mengalami penurunan yang signifikan. Di box office, film-film remake Disney sekarang jauh dari kesuksesan besar. Ada Snow White dan akan ada juga Moana, Robin Hood, Lilo and Stitch, serta banyak lagi. Itu semua tampak seperti usaha untuk meraup uang tanpa mempertimbangkan kualitas.